Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saulenia Rahyuriski dari Universitas Harapan Bangsa, Prodi D3 Keperawatan semester 3 dengan NIM 1901020057. Saya di sini akan mempresentasikan kebutuhan keselamatan dan keamanan kerja mata kuliah keperawatan dasar. Nah, tujuan pembelajaran yaitu dapat menjelaskan tentang infeksi, menjelaskan hubungan rantai infeksi dengan penularan infeksi, mengidentifikasi pertahanan normal tubuh terhadap infeksi, menggambarkan tanda atau gejala infeksi lokal dan sistemik, mengidentifikasi klien yang paling beresiko terhadap infeksi, menjelaskan kondisi yang meningkatkan penularan infeksi nosokomial, menjelaskan prosedur cuci tangan yang tepat, menjelaskan bagaimana tindakan mengontrol infeksi di rumah dengan di rumah sakit, memakai masker bedah, gaun steril, dan sarung tangan steril dengan cepat. Ya, selanjutnya pengertian dari infeksi. Infeksi adalah suatu proses invasif oleh mikroorganisme dan berproliferasi di dalam tubuh yang menyebabkan sakit, menurut Potter dan Perry 2005. Menurut Kozyr 1995, infeksi adalah invasi tubuh oleh mikroorganisme dan berproliferasi dalam jaringan tubuh. Dalam kamus keperawatan disebutkan bahwa infeksi adalah invasi dan multiplikasi mikroorganisme dalam jaringan tubuh, khususnya yang menimbulkan cedera seluler setempat akibat metabolisme kompetitif, toksin, replikasi intraseluler atau reaksi antigen-antibodi. Suatu kondisi penyakit yang disebabkan oleh masuknya kuman patogen atau mikroorganisme ke dalam tubuh yang menimbulkan reaksi tertentu, misalnya peradangan atau inflamasi yang ditandai dengan vasodilatasi pembuluh darah lokal, peningkatan permeabilitas kapiler, pembengkakan sel. Tipe infeksi. Kolonialisasi merupakan suatu proses di mana benih mikroorganisme menjadi flora yang menetap atau flora residen. Mikroorganisme bisa tumbuh dan berkembang biak tetapi tidak dapat menimbulkan penyakit. Nah, infeksi ada dua, yaitu infeksi lokal dan infeksi sistemik. Infeksi lokal adalah spesifik dan terbatas pada bagian tubuh di mana mikroorganisme tinggal. Infeksi sistemik yaitu terjadi bila mikroorganisme menyebar pada tubuh yang lain dan menimbulkan kerusakan. Selanjutnya bakterimia, yaitu terjadi ketika dalam darah ditemukan adanya bakteri. Septikemia adalah multiplikasi bakteri dalam darah sebagai hasil dari infeksi sistemik. Yang selanjutnya adalah infeksi akut, yaitu infeksi yang muncul dalam waktu singkat. Infeksi kronik adalah infeksi yang terjadi secara lambat dalam periode yang lama atau dalam hitungan bulan sampai tahun. Berikutnya adalah tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi dibagi menjadi dua, tanda infeksi lokal dan tanda infeksi sistemik. Tanda infeksi lokal yaitu kemerahan, panas, nyeri atau sakit, pembengkakan, perubahan fungsi atau keterbatasan anggota gerak atau fungsiolesa. Kedua, tanda infeksi sistemik. Tanda infeksi sistemik terdiri dari demam, malaise, anoreksia, mual dan muntah, sakit kepala, dan diare. Rantai proses infeksi adalah rangkaian terjadinya masuknya kuman ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan radang atau penyakit. Unsur-unsur rantai proses infeksi yaitu 1. Agen infeksius, sumber infeksi, pintu keluar, metode penyebaran, pintu masuk atau portal of entry, dan terakhir adalah hospes yang rentan. Mikroorganisme penyebab infeksi. 1. Bakteri.
adalah organisme uniseluler dan prokariot serta umumnya tidak memiliki klorofil dan berukuran renik atau mikroskopik. Yang kedua adalah virus. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus mengandung sejumlah kecil asam nukleat atau DNI atau RNA, tetapi tidak kombinasi keduanya, yang diselubungi semacam bahan pelindung yang terdiri dari atas protein, lipid, glikoprotein, atau kombinasi ketiganya. Fungi adalah mikroorganisme eukariotik yang hidup secara saprofit karena tidak dapat berfotosintesa. Contohnya, Pityriasis versicolor dan Candida albicans. Selanjutnya adalah parasit. Parasit adalah hewan yang renik yang dapat menurunkan produktivitas hewan yang ditumpanginya. Parasit dapat menyerang manusia dan hewan, seperti Plasmodium falciparum pada nyamuk yang dapat menyebabkan malaria. Agen infeksius atau mikroorganisme. Kemampuan mikroorganisme menimbulkan infeksi tergantung pada 1. Jumlah, patogenesis atau potensi sebabkan penyakit, kemampuan masuknya ke hospes, kerentanan hospes, serta kemampuan hidup dalam hospes. Sumber infeksi atau reservoir yaitu habitat atau tempat pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Contoh, manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan setempat. Pintu keluar atau portal of exit merupakan tempat mikroorganisme untuk meninggalkan reservoir. Contoh portal keluar: saluran pernafasan yaitu hidung atau mulut, saluran pencernaan pada mulut, saliva muntahan atau anus atau feses. Saluran perkemihan melalui meatus uretra, saluran reproduksi vagina, meatus uretra itu pada semen atau urin. Yang terakhir adalah darah dari luka terbuka, area tusukan jarum, setiap kerusakan pada permukaan kulit yang utuh atau membran mukosa. Metode penyebarannya adalah cara atau metode untuk mencapai pintu masuk. Penyebaran langsung, penyebaran tak langsung terbagi menjadi 2, melalui media dan melalui vektor, dan melalui udara. 1. Penyebaran langsung. Penyebaran langsung yaitu mikroorganisme berpindah dari satu individu ke individu lain melalui sentuhan, gigitan, ciuman, hubungan seksual, atau percikan ludah. 2. Penyebaran tak langsung yaitu dibagi menjadi 2, melalui media dan melalui vektor. Yang melalui media yaitu media yang dijadikan sarana masuknya mikroorganisme ke dalam hospes rentan seperti minuman, pakaian, peralatan makan, minum, atau alat ibadah. Melalui vektor. Vektor adalah makhluk hidup, misalnya seperti serangga dan mamalia. Contohnya seperti nyamuk, malaria, dan lalat. Yang ketiga adalah melalui udara. Droplet penyebara penyakit pada sistem pernafasan seperti influenza. Pintu masuk atau portal of entry yaitu tempat masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh hospes. Umumnya, mikroorganisme masuk ke dalam tubuh hospes melalui jalur yang sama seperti portal keluar. Contohnya, saluran pencernaan, pernafasan, reproduksi, dan lain-lain. Hospes yang rentan atau penjamu, yaitu hospes ialah individu tempat mikroorganisme berkembang.
individu yang rentan beresiko mengalami infeksi yang dipengaruhi oleh banyak hal seperti usia, status gizi, hereditas, imunisasi, terapi yang dijalani, stres dan keletihan. Proses infeksi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap inkubasi, tahap prodromal, tahap sakit, tahap konvalensi. Tahap inkubasi adalah periode masuknya mikroorganisme patogen dalam tubuh hingga muncul gejala. 2. Tahap prodromal adalah tahap mulai muncul gejala hingga muncul gejala spesifik. Individu berada pada tahap infeksius menularkan mikroorganisme ke orang lain. Tahap sakit adalah periode perkembangannya gejala spesifik yang menimbulkan manifestasi pada orang yang terinfeksi dan seluruh bagian tubuh. Terakhir adalah tahap konvalensi atau pemulihan, yaitu periode penurunan gejala hingga individu sehat kembali. Pertahanan tubuh adalah sejumlah sistem organ tubuh yang memiliki pertahanan unik terhadap mikroorganisme. Mekanisme pertahanan: kulit, permukaan lapisan yang utuh dan pergantian sel kulit paling luar. Cara kerjanya menjadi penghalang bagi mikroorganisme. Yang kedua adalah memindahkan mikroorganisme yang melekat pada lapisan kulit bagian luar. Faktor yang dapat mengganggunya: luka abrasi, luka fungsi, terus mandi tidak teratur. Pada mulut, mekanisme pertahanannya lapisan mukosa yang utuh dan saliva. Lapisan mukosa yang utuh cara kerjanya menjadi penghalang mekanisme bagi organisme membuang partikel yang mengandung mikroorganisme. Faktor yang dapat mengganggunya yaitu laserasi, trauma, cabut gigi, dan higiene oral yang tidak baik dan dehidrasi. Saluran pernafasan yaitu lapisan silia yang diselimuti oleh muskus dan makrofag. Cara kerjanya menjebak mikroba yang diinhalasi serta menghancurkan mikroorganisme yang mencapai alveoli paru. Faktor yang dapat mengganggu: merokok, CO2 dan O2 konsentrasi tinggi, kurang lembab, dan air dingin, serta merokok. Sistem pertahanan tubuh spesifik. 1. Barier anatomis, yaitu garis pertahanan pertama mikroorganisme, contoh kulit dan membran mukosa. Kedua, barier fisiologis, yaitu sekresi normal yang bersifat asam pada kulit. Yang ketiga, respons inflamasi bersifat lokal atau nyeri, bengkak, kemerahan, panas, gangguan fungsi. Secara umum, respon inflamasi dibagi menjadi 3 tahap. Respon vaskuler dan seluler, produksi eksudat, serta fase perbaikan. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh untuk melindungi diri dari serangan patogen dan memastikan pertahanan tubuh tidak terbalik melawan jaringan tubuh sendiri. Imunitas adalah sistem kekebalan tubuh, yaitu sistem dari tubuh yang melawan infeksi dan penyakit. Imunitas terjadi karena pada saat seseorang terinfeksi patogen, yaitu agen penyebab penyakit, ada usaha tubuh untuk membinasakan semua patogen tersebut. Akhirnya terbentuklah zat imun atau antibodi. Infeksi nosokomial berasal dari Yunani, yaitu nosokomium yang berarti rumah sakit. Nosokomial artinya yang berasal dari rumah sakit. Infeksi nosokomial yaitu berasal dari kata Yunani nosokomium yang berarti dari rumah sakit. Nosokomial artinya berasal dari rumah sakit. Kata infeksi cukup jelas artinya yaitu terkena hama penyakit.
Pasien dikatakan mengalami infeksi nosokomial jika pada saat masuk belum mengalami infeksi, kemudian setelah dirawat selama 48-72 jam, klien menjadi terinfeksi. Infeksi nosokomial biasa bersumber dari petugas kesehatan, pasien yang lain, alat dan bahan yang digunakan untuk pengobatan, maupun dari lingkungan rumah sakit. Jenis infeksi nosokomial terdiri dari infeksi iatrogenik, infeksi eksogen, infeksi endogen. Faktor yang berpengaruh pada kejadian infeksi klien yaitu jumlah tenaga kesehatan yang kontak langsung dengan pasien, jenis dan jumlah prosedur invasif, terapi yang diterima, dan lamanya perawatan. Tindakan pencegahan infeksi. Fokus utama penanganan masalah infeksi dalam pelayanan kesehatan adalah mencegah infeksi, terutama dengan munculnya penyakit AIDS dan hepatitis B. Oleh karena itu, beberapa tindakan pencegahan infeksi dapat dilakukan seperti aseptik, tindakan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan jumlah mikroorganisme. Yang kedua, sterilisasi adalah suatu proses untuk membunuh semua jasad klinik yang ada. 3. Desinfeksi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme patogen selain spora. Konsep dasar keperawatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Keselamatan atau safety yaitu kondisi seseorang atau kelompok terhindar dari segala bentuk bahaya atau ancaman. Keamanan adalah kondisi suatu Keselamatan adalah kondisi seseorang kelompok terhindar dari suatu bahaya atau ancaman. Keamanan adalah kondisi bebas dari ancaman atau bahaya. Faktor yang mempengaruhi keselamatan dan keamanan kerja. 1. Usia. Pengetahuan dan pengalaman dia miliki anak-anak dan kemampuan fisik seseorang atau lansia. 2. Perubahan persepsi sensori, yaitu gangguan pendengaran dan lain-lain. 3. Gangguan pada ekstremitas atau yaitu paralisis lemah otot. Kondisi kesehatan, prosedur pembedahan. Gangguan kesadaran yaitu seperti narkotika, obat penenang, dan lain-lain. Kemampuan berkomunikasi yaitu seperti gangguan bicara dan afasia. Keadaan emosi, marah, sedih, kecewa. Pengetahuan tentang keamanan, informasi tentang keamanan, contohnya dari perawat. Gaya hidup, contohnya seperti mendaki gunung, selancar, dan lain-lain. Pekerjaan, yaitu pekerjaan yang memiliki resiko cedera. Lingkungan, yaitu lingkungan tercemar logam berat dan racun bakteri. Kebijakan rumah sakit terkait keselamatan klien. 1. Kecelakaan yang disebabkan oleh pasien. Kecelakaan yang disebabkan oleh pasien sendiri. Kecelakaan terkait prosedur, yaitu kecelakaan terkait prosedur pada saat terapi. Contohnya, kesalahan saat pemberian obat. Selanjutnya, kecelakaan terkait peralatan, yaitu alat-alat elektronik tidak berfungsi atau rusak. Contohnya, tersengat listrik. Asuhan keperawatan, pengkajian, usia, tingkat perkembangan, status kesehatan umum, status mobilisasi, ada atau tidak defisit neurologi atau persepsi kerusakan sensori lain, gangguan kognitif atau emosional, penganiayaan atau pengabaian, riwayat kecelakaan, kesadaran pasien akan bahaya, pengetahuan tindak pengamanan. Rencana keperawatan. 1. Mencegah kecelakaan dan cedera. 2. Menghilangkan faktor penyebab cedera seperti lingkungan sekitar yang asing, gen penglihatan, penurunan kekuatan atau fleksibilitas, penggunaan alat bantu berjalan,
serta faktor lingkungan yang membahayakan. Tindakan keperawatan evaluasi yaitu dapat dinilai dari berkurangnya kejadian jatuh dan cedera, serta berkurangnya rasa takut terhadap bahaya jatuh. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.